Audio Jungle. Good morning viewers, come back with me Indra Adi Sujipto at the program Seputar Indonesia to share the most accurate and reliable news which the summarize around Indonesia this morning. Kasus positif COVID-19 di Indonesia dalam beberapa hari terakhir menurun drastis. Ternyata penurunan kasus juga dibarengi dengan menurun jumlah sampel yang dites. Entah kebetulan atau tidak, jumlah kasus positif ini terjadi sejak pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro pada 9 Februari lalu. Akhir Januari lalu, Indonesia masih tercekik oleh tingginya angka kasus COVID-19. Sistem kesehatan bahkan nyaris ambruk karena pasien terus bertambah. Namun, beberapa hari terakhir, jumlah kasus positif harian COVID-19 justru dilaporkan menurun. Pada 4 Februari ada 11.434 kasus baru. Selang 2 hari, jumlah ini bahkan naik menjadi 12.156 kasus. Namun, 8 Februari jumlah kasus baru menurun drastis menjadi 8.242. 10 Februari juga masih kisaran 8.776. Selang 2 hari, kasus harian menanjak tipis menjadi 9.869. Dan yang menarik, 14 Februari kemarin jumlah kasus turun menjadi 6.765. Di balik penurunan kasus harian COVID-19, ternyata juga ada penurunan jumlah spesimen atau sampel yang dites. 4 Februari, jumlah sampel dites mencapai 68.744, tak jauh beda dengan 2 hari berikutnya. Tapi, 8 Februari jumlah sampel yang dites malah kurang menjadi setengahnya, 38.661. 10 Februari jumlah sampel yang dites naik hampir 2 kali lipat lagi, jadi 70.312 spesimen. Namun jumlah tes ini justru turun lagi menjadi 35.894 pada 14 Februari. Yang menarik, meski jumlah kasus positif dan jumlah spesimen yang dites turun drastis, perbandingan kasus positivity rate dengan jumlah orang yang diperiksa atau positif justru semakin meningkat. 4 Februari dengan kasus positif COVID-19 baru sekitar 11.000, angka positivity rate-nya adalah 17,8%. Angka ini terus meningkat pada hari-hari berikutnya, yakni 0,1% setiap selang 2 hari. Terakhir tanggal 14 Februari dengan jumlah kasus baru hanya dengan sekitar 6.700, namun positivity rate-nya justru lebih tinggi, yakni 18,2%. Jangan lengah melihat penurunan angka kasus, masyarakat harus tetap disiplin menjaga protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 tak semakin tinggi. Furthermore, the government implements how the flow is if you want to test the corona COVID-19 virus. First, screening stage. The patient will go through an interview and observation test. Second, medical checkup stage. Next will be done a blood checks. These blood checks cannot be used to detect the coronavirus infection, but it can provide important clues about the patient health problem. Third, state of waiting for examination result. At this stage, usually the patient will be transferred to the decontamination room while waiting for the result of the preferred test. Fourth, payment stage. The last is the payment stage for patients who are not declared suspects corona. News closed the event regarding Indonesia this morning. I am Indra Adi Sujipto to say thank you and goodbye.